Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Hamid, perwakilan dari kelompok 3 Prakarya kelas 11 MIPA 4. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 3 yang terdiri atas Atia Widyasari, saya sendiri Fadia Hamid, lalu ada Ita Hoirunisya, dan ada Yusniah. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama ada ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Permintaan ikan konsumsi, khususnya ikan lele, yang semakin meningkat menjadikan peluang usaha sangat terbuka bagi para pelaku usaha pembesaran. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi yaitu men atau manusia, money atau uang, material atau bahan, mesin atau peralatan, method atau cara kerja, market atau pasar, dan information atau informasi. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok pikiran sebagai berikut. A. Nama perusahaan. B. Lokasi. C. Komoditi yang diusahakan. D. Konsumen yang dituju. E. Pasar tujuan. F. Partner yang diajak kerjasama. G. Personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. H. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. I. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Dan J. Penyebaran promosi. Yang keempat, kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi 2 kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi perikanan di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal, namun produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita per tahun. Bagian yang B adalah penerapan sistem pembenihan ikan konsumsi berdasarkan daya dukung wilayah. Yang pertama, aneka produk ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Ikan konsumsi dapat diperoleh salah satunya dari proses budidaya. Contoh ikan konsumsi yang sering dibudidayakan antara lain lele, gurami, nila, emas, bawal, patin, dan jenis lainnya. Yang kedua adalah manfaat ikan konsumsi. Ikan merupakan sumber makanan penting karena mengandung 2 asam lemak omega 3, yaitu eicosapentaenoic acid atau EPA dan docosahexaenoic acid atau DHA. Omega 3 membantu menurunkan tekanan darah yang akan menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga adalah perencanaan produksi. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat rencana usaha pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama, pilih lokasi usaha yang dekat dengan sumber air, bahan atau peralatan usaha, tenaga kerja, serta dekat dengan lokasi pemasaran. Yang kedua, tentukan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Ikan yang dibudidayakan dapat lebih dari 1 jenis. Penentuan jenis ikan akan menentukan kesiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha budidaya ikan. Yang ketiga, urus izin dan daftarkan usaha pada instansi terkait. Yang keempat, membangun wadah budidaya ikan tergantung pada jenis ikan yang dipilih. Yang kelima, kembangkan satu areal budidaya ikan dengan membangun kolam pembenihan. Yang keenam, dapatkan pasar dan kembangkan jaringan pemasaran. Yang ketujuh, harus dapat mengelola keuangan dengan baik dan benar. Kebutuhan alat dan bahan. A. Alat penunjang pembenihan. Kegiatan pembenihan ikan lele tidak membutuhkan peralatan yang rumit. Peralatan yang digunakan dalam proses pembenihan ikan lele yaitu peralatan pengadaan air bersih seperti pompa air atau pompa celup. Alat penunjang pembenihan ikan yang kedua adalah pemijahan ikan lele seperti kakaban. Yang ketiga,
pendederan benih ikan lele seperti blower. Yang keempat, permanenan atau penyortiran benih ikan lele seperti seser. Yang kelima, pengemasan benih ikan lele seperti plastik, styrofoam, dan tabung oksigen. Selanjutnya adalah bahan penunjang pembenihan. Sebelum melakukan pembenihan ikan lele, perlu menentukan atau memilih bahan yang akan digunakan. Bahan yang digunakan tergantung pada proses pembenihan, yaitu persiapan sarana dan prasarana atau media pemijahan indukan. Yang kedua, pemeliharaan induk. Yang ketiga, pemijahan atau pembenihan. Yang keempat, penetasan telur. Dan yang kelima, pemeliharaan larva dan benih. Proses produksi ikan konsumsi. Proses produksi pembenihan ikan konsumsi mulai dari persiapan sarana dan prasarana sampai pemeliharaan larva dan benih adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana dan prasarana. Yang kedua, pemeliharaan induk. Yang ketiga, pemijahan induk. Yang keempat, penetesan telur. Dan yang kelima, pemeliharaan larva dan benih. Pemeriksaan kualitas hasil produksi ikan konsumsi. Pengendalian kualitas pada dasarnya adalah suatu kegiatan terpadu antar bagian-bagian usaha dalam perusahaan, yaitu yang pertama ada bagian pemasaran, mengadakan penilaian tingkat kualitas yang dikehendaki oleh para konsumen. Yang kedua ada bagian perencanaan, merencanakan model produk sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan oleh bagian pemasaran. Dan yang terakhir adalah bagian pembelian bahan, memilih bahan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh bagian perencanaan dan bagian produksi, serta memilih peralatan yang akan digunakan dan melakukan proses produksi sesuai spesifikasi yang ditentukan. Pengemasan produk ikan konsumsi. Yang pertama ada metode tertutup. Pengemasan sistem tertutup adalah pengemasan ikan hidup dengan menggunakan tempat atau wadah tertutup, sehingga udara dari luar tidak dapat masuk ke dalam wadah tersebut. Pengemasan dalam metode ini dapat dilakukan pada pengangkutan jarak jauh dengan waktu yang relatif lama. Alat pengangkut dapat menggunakan kantong plastik yang diberi air dan oksigen. Lalu yang terakhir ada metode terbuka. Pengemasan sistem terbuka yaitu sistem pengemasan ikan hidup dengan menggunakan tempat atau wadah yang menggunakan media air yang masih berhubungan dengan udara bebas. Pengemasan sistem terbuka dapat dilakukan pada pengangkutan benih dalam jarak yang dekat dan tidak memerlukan waktu yang lama. Alat pengangkut dapat berupa plastik, drum, peti berinsulator, dan lain-lain. Menghitung titik impas atau break-even point usaha pembenihan ikan konsumsi. Pengertian dari titik impas. BEP atau break-even point adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian atau titik impas. Bagian yang kedua adalah manfaat dari BEP. Manfaat yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Manfaat yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Manfaat yang ketiga, mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP. Dan manfaat yang keempat, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Manfaat yang kelima yaitu menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Sehingga analisis terhadap BEP merupakan suatu alat perencanaan penjualan dan sekaligus perencanaan tingkat produksi agar perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, karena harus memperoleh keuntungan, berarti perusahaan harus berproduksi di atas BEP-nya. Berikut ini adalah cara menghitung BEP. BEP produksi dan harga dapat dihitung dengan rumus berikut. BEP produksi sama dengan total biaya dibagi harga produksi, sedangkan BEP harga sama dengan total biaya dibagi total produksi. Selanjutnya adalah bagian yang D. Promosi produk hasil usaha pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama, pengertian promosi. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, atau rumah tangga. Selanjutnya adalah tujuan strategi promosi penjualan. Yang pertama, memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan.
Yang kedua, meningkatkan angka penjualan. Dan yang ketiga, membangun loyalitas konsumen. 3. Fungsi strategi promosi penjualan. A. Mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. B. Mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. C. Mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. D. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. E. Mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. F. Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. G. Menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. 4. Kegiatan promosi penjualan. Berikut beberapa cara promosi yang murah tapi tepat sasaran. A. Mulut ke mulut atau testimonial. B. Promosi melalui jejaring sosial. C. Loyalty program. D. Upselling. E. Mengadakan suatu pameran. F. Blog dan video. G. Stiker promosi di tempat-tempat menunggu. F. Laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi. Laporan adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa ataupun kegiatan, yang dilaporkan dan dapat berbentuk lisan ataupun tertulis berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Menganalisis laporan berarti melakukan suatu kajian atau penelitian terhadap suatu laporan. Hal yang dianalisis dalam laporan dapat meliputi isi peristiwa, kronologi waktu, kelengkapan data, kebahasaan, dan bentuk laporan. Dalam menganalisis laporan yang perlu diperhatikan hal-hal berikut. A. Menyimak laporan dengan seksama sehingga dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan lengkap serta terperinci. B. Memahami isi laporan dari bentuk, isi, maupun kebahasaan. C. Menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan. D. Melakukan pengecekan terhadap setiap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. E. Tidak mencampur adukan antara fakta yang bersifat objektif dan opini atau pendapat yang cenderung bersifat subjektif. F. Melakukan kajian terhadap kebenaran atau ketepatan hasil laporan tersebut. G. Memberikan suatu pandangan atau pendapat terhadap laporan berdasarkan suatu teori atau definisi referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tugas individu 1 tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi. Untuk soal yang pertama yaitu jenis gambar ikan apa saja yang ada di halaman 124. Nah, gambar yang pertama yaitu jenis ikan hias. Dan gambar yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima merupakan jenis ikan budidaya konsumsi. Untuk soal nomor 2, sebutkan nama-nama ikan tersebut beserta nama latinnya. Yang pertama ikan koi, Cyprinus rubropuscus, lalu ada ikan lele lokal atau Clarias batrachus, ikan gurami Ospronemus gurami, ikan bawal Calosoma macropomum, dan ikan nila Oreochromis nilaticus. Untuk yang nomor 3, jenis ikan apa saja yang sering Anda konsumsi? Kalau untuk saya, jenis ikan yang sering saya konsumsi adalah jenis ikan air tawar seperti ikan lele dan ikan emas. Kalau kalian, ikan apa yang sering dikonsumsi? Kalau saya ikan bawal. Kalau saya ikan mujair. Kalau saya ikan gurami. Untuk soal nomor 4, apa kesan kalian setelah mengamati gambar tersebut? Kalau kesan saya itu senang karena bisa mengetahui nama-nama ikan, bentuknya, nama latinnya, dan juga jenisnya. Kalau kesan kalian bagaimana? Iya, sama. Saya juga senang setelah mengamati gambar tersebut karena bisa mengetahui nama beserta jenis ikan-ikannya. Mungkin yang lain? Kalau aku sih
Kayak ikan tersebut tuh setelah melihat ikan tersebut harus kayak dibudidayakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya juga. Iya, sama kayak Ataya. Lanjut nomor 5. Untuk soal nomor 5, jenis ikan apa saja yang banyak dibudidayakan di sekeliling tempat tinggal kalian? Kalau untuk saya, jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan mas, ikan ikan lele, dan ikan koi. Untuk kalian, ada yang beda? Iya, di sekitar rumah saya juga yang sering dibudidayakan itu ikan lele sama ikan emas kebanyakannya. Ya sama di sekitar rumah saya juga seperti itu. Ya, sama juga. Ikan tawar kebanyakan. Mungkin udah ya, udah selesai semua dibahas 5 soal. Mungkin itu saja pembahasan kita mengenai tugas individu 1. Mungkin ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.